Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita update ya yang penyemprotan kira-kira seminggu lalu. Nih daunnya udah seperti ini, bersih ya, kilat. Memang masih ada ya hitamnya. Nah ini ya, hitamnya dikit-dikit. Tapi umumnya udah sembuh ya, karena daun hitam seperti itu, jelaga seperti itu cepat kali menular. Ini tanaman kita, usia tanam udah menjalani 7 tahun. Ya, ini kita program berbuah secara organik. Pohon udah usia gini dan besarnya seperti ini ya, besar. Ini buahnya maksimal 50, udah bisa 50 buah. Akan kita biarkan ya nanti sampai 50 buah. Ini triple jaraknya kan kawan tuh, 1,5 batang tegak ya, cepat besar ya batang. Nah ini ya, nih batangnya besar ya, tegap besar. Jadi dia udah mulai berbunga juga. Nih ya, mulai keluar mata ketan semua, sampai cabang bawah pun ada ya tuh. Nah ini ya, semua nih di bawah-bawah sini. Nah akhirnya setelah sebesar ini pohon, nih sebesar ini, cabang-cabang kecil semua kita bersihkan ya, kita buang semua. Ini juga cabang kecilnya udah nggak ada ya, kita buang, tinggal di ujung-ujung nih ya cabangnya, cabang kecilnya ya. Jadi ketika usia masih muda ya kita biarkan ya kan, jangan asal kita buang ya, jangan asal pruning semua cabang-cabang pembuahan dibuang ya, itu kurang tepat menurut saya. Kalau usianya tanaman sudah 5 tahun lebih, dia berbuahnya dari cabang besar ya kan, rata-rata sudah dari cabang besar. Ingat kan. Jadi kalau ada yang bilang 3 tahun dia udah berbuah dari cabang besar, 3 tahun kawan-kawan cek dulu tanaman dia waktu awal tanam sebesar apa. Dari bibit aja mungkin udah 2 tahun tanaman bibit ya, bertanam di kebunnya, cepat besar dan berbuah. Jadi kata ya 3 tahun dari cabang besar, ya kawan-kawan lah sendiri yang nilai ya. Cuma seperti itu di kebun saya ini, pohon nggak ada yang sakit, bisa dilihat keliling, nggak ada yang sakit ya. Nah bisa kawan-kawan lihat ya, ini musangkingnya. Apakah rontok? Kita juga belum. Oh nggak rontok ya, udah jadi buah ya. Nah sebesar ini kan kawan, nih ya, sebesar ujung kelingking, baru kita berikan itu pupuk pewarna. Yang jelas pupuk pewarnanya murni 100% organik ya. Tapi saya belum bisa kasih tahu kawan-kawan, karena penelitiannya baru 4 tahun, 4-5 tahun gitulah. Baru dari 2021, tapi hasilnya sudah menurut saya udah oke kan. Udah bisa. Nih ya nih. Ya malah banyak. Kita di kebun mau musim hujan pun nggak takut rontok kan kawan, karena nutrisinya kita cukupin. Nah ini satu tangkai lebih dari 1 buah ya. Tuh di batang-batang ini juga. Nih saya pakai nih ya,
Saya pakai apa ini? Megatron. Saya pakai Megatron. Canda ya kan ya. Ini juga nih program pembuahan nih. Nih super tembaga juga program pembuahan. Cakep ya pohonnya. Besar. Ini juga super tembaga. Nah kawan-kawan lihat nih percabangannya ya. Super tembaga biasa sangat susah diatur cabangnya. Apalagi namlung ya, dia maunya ke atas ya sifat gennya. Cabangnya ke atas. Ini lihat ya cabangnya mendatar gitu. Kok kawan-kawan mau lihat ya cari aja YouTube saya yang pertama-tama dulu ya. Meski baru-baru tanam, cara pembentukan cabang, di situ semua lengkap. Lihat nih pembentukan cabangnya. Biasa super tembaga ke atas cabangnya. Ini ya. Jadi sekali ini berbuah saya tidak kurangin ya, saya biarkan aja. Saya mau belajar dulu seperti apa nanti rasanya. Kita lihat nanti ya kawan-kawan. Ini berbunga juga lebat semuanya sampai cabang di atas sana ya. Semua ya sampai cabang ini juga. Untuk kawan-kawan yang mengikuti organik ini ya, yang mengikuti organik, jika secara organik sulit berbuahnya, saran saya ikutin channelnya Ikerisman. Tuh kawan saya juga Ikerisman, ikutin dia aja. Beliau memakai MKP untuk mengeluarkan bunga ya, MKP dan TSP dan KCL. Dia kalau umur 7 tahun atau udah sebesar-besar gini ya batangnya, sebesar gini, besar-besar itu, dia memakai MKP-nya setengah kilo atau 500 gram atau 5 on ya per pohon. Cara siramnya kira-kira jarak di atas 1 meter ya dari batang utama, keliling dia. Kemudian baru dia tambah TSP. TSP dia tambahnya per pohon-pohon yang udah besar-besar gini ya. Lihat ya, atau 7 tahun ya. Tuh besar-besar gini, lihat tuh. Kalau lihat di channelnya langsung dah. Situ biar jadi jangan salah ya. Kalau saya asal bicara nanti kasihan teman-teman kalau salah. Lihat aja channel Ikerisman. Ini juga buahnya, bunganya juga baru-baru muncul tuh, dan buahnya juga udah besar ya, udah sebesar ibu jari. Lihat kawan-kawan tuh, jadi dia satu rumpun bisa jadi 3-4 buah ya tuh. Jadi ini buktinya bahwa pupuk ini Megatron nih yang hitam-hitam ini itu untuk mempertahankan bunga ya, dan garam kasar juga mulai keluar dia, padahal musim hujan ya. Musim hujan, jadi kita harusnya
bersyukur kita masih hidup ya, diberi kesehatan sama pencipta, sang pencipta. Jadi kita ya bersyukurlah kepada yang maha kuasa. Jangan pula kita ngeluh, durian kita rontok yang disalahin hujan, durian kita nggak enak yang salahin hujan. Itu nggak cocok, ya kan ya. Ini buah-buah sebesar ini nanti kita siram pewarna ya, untuk warna dan untuk rasa. Untuk saat ini saya belum bisa bilang kan kawan, nanti takut salah ya kawan-kawan ya, karena banyak praktisi organik sekarang ya. Jadi kita nggak mau berdebat sama yang seperti itu ya. Jadi masing-masing aja. Nih ya, udah kasih pupuk buah, pembuahan BO8 biru. Ini pohonnya, nah kawan-kawan bandingkan ya. Besar ya. Semua besar, ini juga bawor ini. Besar batangnya. Nih ya. Ini pun seharusnya udah memakai pupuk pembuahan ya. Pupuk pengisian buah. Lihat kan, jadi inilah nggak rontok ya. Nah, dompol-dompol nggak takut rontok ya kan. Padahal musim hujan, sekarang aja udah mau turun hujan nih. Pohonnya sendiri, nah ini ya, besar ya. Ini triple. Ini juga kita mau program ya, pembuahan. Ini masih muda usianya, karena susulan tanamnya. Ini namlung. Lagi kita program juga ya agar berbuah. Ini 2 susulan, ini udah mulai besar ya, mulai mengejar. Yang besar ini Oci atau D200. Ini ya, untuk besar pohonnya kan. Nah, ya. Ini sebagai bukti cara tanam saya agar pohon cepat besar dan berbuah. Ini musangking, super tembaga yang ini. Ini juga yang besar ini super tembaga. Cengku, juara Banten. Lumayan ya bunga ya. Ini Oci sepertinya udah bisa kita program pembuahan nanti ini. Ini daunnya ya. Ingatkan kan kalau super tembaga, nih daunnya seperti ini nih. Ya, nih. Dia nguncup gini nih, seperti mau tertutup gitu tuh. Terus belakangnya coklat muda, coklat keemasan warnanya. Nah, ya coklat muda seperti ini mengkilat ya. Itu super tembaga. Nih lihat, dia ada ciri khas ini seperti kena setrikaan. Kok namlung seperti ini daunnya nih. Nah ini lagi nih namlungnya, sulit sekali bentuk cabangnya ya. Percabangannya sangat sulit, pohonnya udah sebesar ini. Namlung dia seperti ini ya.
Mirip sekali dengan super tembaga. Belakangnya dia seperti ini warnanya, putih. Nah, perak ya, warna perak. Ini ada sisipan satu pohon yang montong. Ini montong ini untuk kita belajar gimana untuk rasa buah, tingkat kematangan. Ini pohonnya sendiri sebesar ini ya kan, ya, besar ya. Ini tanda-tanda mau keluar bunganya juga. Saya rasa bulan depan nih baru pada keluar bunga. Ini juga pohonnya besar udah ya. Nah, ini kita update yang ini ya, pohon pelangi yang kita top walking dengan Musang King. Udah seperti ini dia. Nah, ya. Udah cukup besar ya rantingnya, cabangnya. Ini super tembaga ya, lihat cabangnya itu kan. Jadi ada teknik ya. Oh ya, yang tadi yang mengenai agar tidak rontok di musim hujan, sebenarnya simple ya kan ya. Kita memakai abu arang batok kelapa, terus kita buat kalau dia hujan tidak tergenang di bawah pohon. Ingat ya, nggak ditutup pun nggak apa-apa. Bikinkan seperti ini. Jadi kalau hujan dia turun ya, turun mengalir airnya ke sini nih. Nah, ini ke sini. Lalu tuh ada paritnya juga tuh. Kita buang keluar tuh. Jadi aman. Jadi jangan, nggak boleh ya kita salahin hujan. Karena hujan tuh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena saya lihat orang udah terlalu banyak ya, apa-apa salahin hujan, apa-apa salahin hujan. Diri kita dulu ya nilai mampu tidak. Ini jarak tanam terlalu dekat ya. Jadi pohonnya nih keluar dia tuh, yang itu lagi keluar. Terlalu dekat, jarak 1 meter. Seharusnya seperti ini jaraknya nih. 1,5, ada nih hampir 2 meter nih. Kita lihat, tegap ya pohonnya ya. Tegap dia. Ini juga yang besar nih ya, udah besar. Dia nggak miring gini, nggak miring ke sana ya, tegap gitu ya. Jarak tanam 1,5 meter, triple planting. Ini hanya salah satu contoh saya tunjukkan pada teman-teman. Lihat ya, ini tadi cabangnya ke atas ya. Kita gantungin aja besi nih, pipa. Ya, turun dia. Tapi kalau udah turun, jangan lama-lama kawan-kawan. Cepat dicabut aja, diganti. Kalau enggak, dia jenis oci, dia cabangnya cenderung menurun gitu ya. Nah ini ya, nih lihat nih, dia menurun cabangnya sampai diikat-ikat tuh, diikat-ikat tuh. Ini juga menurun nih cabangnya. Nih seperti inilah nih contoh nih. Jadi bambu ini dia topangin ini karena turun cabangnya. Jadi nggak perlu, kalau mau bentuk cabangnya jangan lama-lama ya dikasih pemberatnya. Oke ya kawan-kawan, saya rasa sampai di sini dulu.
Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.